Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Ketua LDII Lampung, Bapak Dr. Haji Aditya M. Biomed, didampingi Sekretaris LDII Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Heri Sensustadi. Saat ini kita berada pada sesi kedua. Sesi pertama banyak hal yang sudah disampaikan dari kedua narasumber kita ini yang tidak bosan-bosannya talkshow di dialog spesial di Tegar TV. Terima kasih juga ini. Sama-sama. Ya. Pak Heri Sensus tadi, Pak Sekretaris, ini tadi terpotong di sesi pertama soal 5 sukses yang disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Dr. Haji Aditya. Ini gimana jelasnya Pak Heri? Silakan. Iya, jadi di bulan Ramadan itu kita memang menetapi firman Allah ayat Al-Baqarah 183. Al-Baqarah 143. 83, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu jadi inilah dasar-dasar kita yang kita melaksanakan puasa Ramadan ini. Kemudian dalam sabda Rasulullah SAW, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dengan sempurna tentu yang kaitan dengan tadi Pak Ketua tadi menyampaikan aturan-aturan dalam melaksanakan puasa ini, maka nantinya akan diampuni dosanya sebelumnya. Wah, anak dapat amnesti atau gerasi dari Allah. Ya, kemudian dari ini programnya kita tadi kata Pak Ketua, agar puasa ini kita itu terbingkai dengan baik, maka kita ada 5 sukses. Yang pertama adalah sukses puasanya. Betul-betul tadi kita jaga betul puasa kita dengan tawadu dan penuh dengan menjaga diri lah itu, sehingga puasa kita sempurna. Tidak kelihatannya puasa tapi justru malah ada yang bikin nggak sempurnanya puasa tersebut. Kita termasuk mengurangi pahala puasa. Ya, termasuk ghibah, termasuk saling menghujat dan saling dengki dan sebagainya, itu kan itu mengurangi puasa, kesempurnaan puasa. Itu yang kata Pak Ketua tadi, ya dari 12 bulan itu kita diberi kesempatan 1 bulan itu Pak Ketua untuk memperomongan yang lebih baik dan sebagainya. Silakan. Kemudian yang kedua, sukses sholat tarawih. Kita upayakan di bulan Ramadan ini sholat tarawih rajin lah, kira-kira seperti itu. Karena pahalanya sholat tarawih itu sama aja kita sholat tahajud semalam suntuk gitu loh, bisa melaksanakan sholat tarawih. Salah satunya. Di sholat tarawih itu kan ada, kita nggak sama mempermasalahkan apa 23 rakaat atau 11 rakaat. Yang penting melaksanakan sholat tarawih. Kan ada. Kalau menurut Pak Sekretaris soal 23 11 itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita harus menghormati sesuai dengan apa ya. Tentunya ada semuanya masalahnya. Gitu. Tapi maaf ini Pak Ketua, karena ya ini pribadi saya ngantuk juga malam itu gangguan nih, godaannya itu Pak Sekretaris itu yang memang harus. Makanya dibilang harus sukses. harus sukses. Caranya sukses. Sukses ya. Sukses yang kedua tarawih. Jadi upayakan lah Pak kita. Betul. Upayakan dari sama-sama di masjid. Sama-sama di masjid. Dengan apa? Kan ada imamnya dan sebagainya. Kalau soal di rumah itu gimana? Sama aja Pak. Ya, bisa saja. Sebaiknya kalau bisa ya di masjid bareng-bareng lah itu tuh. Satu banyak nilai-nilai tambahnya Pak. Betul. Iya, nilai tambah dengan suatu masjid itu. Kemudian yang ketiga itu adalah sukses, nantinya adalah sukses puasa. Tadi soal puasa, tarawih, kemudian iktikaf. Di malam hari itu. Iya, iktikaf. Nanti mulai tanggal 20 Ramadan ke malam ke 21 itu kita biasanya ada nanti. Kita nanti akan ada, kita warga RI khususnya itu akan melaksanakan banyak ibadah di masjid malamnya. Iktikaf itu. Di 20 malam 21 terakhir. Malam 21. 21 sampai 30. Kemudian yang berikutnya adalah sukses ini baca Quran. Baca Quran siapapun ya. Jadi tidak, apalagi yang sudah pintar, sudah pintar dan sebagainya itu
diupayakan 1 bulan itu minimal 1 kali khatam. Ya. Bagi yang belum, ya justru inilah kesempatan peluang-peluang untuk melatih biar tartil ketika dalam membaca Quran situ. Dan mendapat pahala tentunya berbeda. Ya kita bolak-balik salah tapi diulang-ulang dengan ketulusan hati, dengan hati yang ridho, tawadu, ya insya Allah tambah pahalanya seperti itu. Artinya jangan sampai peluang ini dimanfaatkan untuk dimanfaatkan sehingga bisa membaca Quran lagi. Itu jadi sukses keempat. Yang Saya sebelum ya, lanjutkan, ya. bagus juga ya Pak Ketua ya, kayak misalnya apa istilahnya itu kalau misal membaca Al-Quran pada kegiatan-kegiatan Ramadan ini pendidikan anak-anak diajak itu apa istilahnya itu safari Ramadan atau apa Ya, gitu. pesantren kilat. Pesantren kilat gitu ya. Iya. Itu baik juga ya. Kita memang mengadakan itu ada di masing-masing tingkat PAJ, uji kita pokoknya bagaimana anak-anak terutama pada anak-anak remaja kita, anak yang justru bukan hanya remaja, mulai dari bahasa kita cabai rawit itu dilatih untuk ada kegiatan dalam ibadah pada Allah, termasuk membaca Quran tadi. Kegiatan Ya. pesantren kilat Iya, gitu. ya, sampai kilat. Ya sehingga semakin lama semakin dewasa mereka itu tadi pintar dalam membaca Quran. Itu dalam bahasa dalam sukses yang keempatnya. Yang kelima terakhirnya dari zakat fitrah. Tentunya kita menunaikan zakat fitrah sesuai dengan ketentuan yang Nabi SAW yang ini disabdakan dalam hadisnya itu satu sok mintarin atau sok insairin gitu. Cuma dikiaskan kalau orang Indonesia makan keseharian kita adalah beras, maka kita zakat fitrah dengan beras. Jadi 5 sukses itu ya. Menarik gitu. Jadi sukses puasanya gitu ya. Iya. Terus kemudian Sholat tarawehnya, baca Al-Quran, Iya. ya, Iktikaf dan zakat fitrah. zakat fitrah. Ini seluruh Indonesia program nasionalnya seperti itu. Untuk Di apa ya, kegiatan itu mungkin ya bukan tahun ini aja. Setiap tahun sudah diinstruksikan Iya. Jadi gitu ya, Pak kita Ketua? sekarang semacam guidance lah ya. Jadi Guidance. kan orang bingung. Tadi kan kita pengennya kan tadi marhabannya Ramadan, kita mau ibadah, terus ibadahnya kayak apa? Nah, yang seperti apa kita ya coba nih. Kita mulai dengan puasanya, kemudian baca Qur'annya, tadi sudah dijelaskan, kemudian juga mungkin nanti sudah mulai sholat tarawehnya. Karena 5 sukses ini Pak Umar kita harapkan sukses bulan Ramadan itu nanti membekas di 11 bulan setelah Ramadan. Artinya nanti kalau sudah Syawal masihlah buka Quran meskipun mungkin tidak tidak segiat di bulan puasa. Misalnya kalau kiasannya zakat nanti setelah bulan Ramadan senang sedekah yang paling baik itu kan sedekah makanan, sedekah dengan orang-orang yang tahu dan sebagainya. Jadi bangun malamnya dan sebagainya itu kan itu Ramadan itu mendidik kita untuk menghadapi menurut saya 11 bulan. Jadi yang benar-benar gemblengan bulan suci Ramadan itu membekas dan kalau bisa mewarnai. Jadi nanti ketemu lagi Ramadan tahun depan insya Allah kita apa yang kemarin yang 5 sukses itu yang mungkin masih kurang kayaknya kan gitu kan ngerasa tuh kira-kira kemarin Qurannya kok nggak hatam misalnya nggak sampai coba diperbaiki. Kita juga beberapa kali mengadakan tips misalnya baca Quran itu nggak akan mungkin kuat misalnya sehari ya langsung 1 Quran misalnya kan nggak akan mungkin. Jadi kiatnya misalnya dicicil sebelum sholat 5 waktu atau setelah sholat 5 waktu dan baca Quran itu selain di tempat yang terlarang kan boleh. Kayak saya ASN sambil nunggu pasien saya biasanya saya bawa Quran gitu kan. Pak Umar lagi di sini lagi nggak ada siaran dan sebagainya ya sambil bawa Quran nggak apa-apa itu semacam diingatkan. Jadi kita ini benar-benar jangan sia-siakan nih bulan Ramadan. Jadi guidance aja Pak Umar. Jadi setiap Ramadan kita ingetin lagi coba 5 sukses. Mudah-mudahan 5-5-nya sukses. Kalaupun enggak ya yang mana nanti tahun depan kita coba perbaiki. Oke.
dan harapannya 5 sukses itu Iya, betul. terbawa ke bulan selanjutnya. Iya. Iya, oke. Menarik ini Pak Ketua dan Pak Sekretaris Heri Sensut. Kita akan lanjut, ini nggak terasa waktu juga nih. Ya, Pak Ketua dan Pak Sekretaris. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita akan lanjutkan pada sesi ketiga. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.